Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi sahabat PSJD dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, saya Pendeta Era Fitria Dewi yang bertugas di Resort GKI Kapuas Tengah akan membawa kita dalam perenungan pagi yang terambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sesuai dengan Almanak Nas GKI. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju ziarahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketumpung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan napas kehidupan yang baru. Hari yang baru, bahkan kesehatan dan kekuatan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, mengawali segala sesuatu yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menolong kami, dan melalui kebenaran firman Allah yang akan bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini, biarlah menjadi pedoman, menjadi tolak ukur dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan diberkati kami yang mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini, perenungan bagi kita, saya akan beri judul, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita sudah diperlengkapi senjata rohani yang berasal dari Allah. Dan pada pembacaan kita saat ini, berbicara tentang perlengkapan rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melawan kekuatan kegelapan dalam dunia ini. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menggunakan metafora perang untuk menggambarkan pertempuran spiritual yang kita hadapi sebagai orang yang percaya. Bukan perang secara fisik, tapi lebih kepada ajakan untuk siap sedia melawan tipu muslihat iblis. Orang-orang Kristen tidak boleh lengah dan merasa aman di dunia ini. Darah kita penuh dengan kuasa-kuasa jahat yang mau menggugurkan iman kita. Seperti kata Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang tidak takut dengan singa yang mengaum-ngaum? Namun ternyata iblis bukan lagi menyerupai singa, sebab jika kita mendengar suara singa saja,
maka kita akan segera berlari menyembunyikan diri. Tapi iblis sekarang lebih kepada serigala berbulu domba, yaitu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu daya. Contohnya saja, yang pertama di sekolah, itu ada roh nyontek, roh bolos, roh tawuran. Di gereja ada roh ambisi, roh puasa, roh menonjolkan diri, roh tidak peduli, roh dengki, roh gosip, dan seterusnya. Sering kita berkata, ini kan sudah zamannya, jadi nikmatin saja. Tapi pada nas ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menegaskan, jangan hanya dinikmati, tapi diperangi. Untuk itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertempuran melawan kuasa jahat adalah pertempuran spiritual yang harus dihadapi oleh setiap orang yang percaya. Sebab iblis adalah musuh Allah. Mereka berusaha menggoda, menyesatkan, dan menghalangi orang-orang percaya dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam perikop ini, Paulus mengajak kita menggunakan perlengkapan senjata rohani, yaitu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan. Keempat, perisai iman. Kelima, ketompong keselamatan. Dan yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang tak kalah penting dari semua itu adalah berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang percaya, kita terus waspada dan berjaga-jaga. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita agar kita tidak terpengaruh oleh kejahatan. Yang perlu kita ingat adalah kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak menghadapi peperangan ini sendiri. Ada Allah bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat hari ini, bahkan terkhususnya buat perenungan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya perenungan ini sangat memberkati kami dan memberkati setiap sahabat, kerabat, saudara, dan teman yang jauh maupun dekat dengan kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang percaya kepadamu yang saat ini menghadapi peperangan rohani atau peperangan spiritual. Biarlah Engkau menolong dan memberkati mereka. Satu hal ya Bapa, kami percaya jikalau Allah di pihak kami, kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.